posisi bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena secara logika, secara akal, bagian yang paling kotor dari sepatu adalah bawah, kalau atasnya enggak. Tapi kenapa yang diusap bagian atasnya? Kenapa pas mencuci kaki 3 kali, tapi pas mengusap sepatu hanya 1 kali? Akal tidak bisa memahami. Wahyunya begitu dari sononya, ya sudahlah begitu. Kenapa sholat 17 rakaat, subuh 2, zuhur, asar 4? Itu bukan wewenang akal, itu wahyu Allah Azza wa Jalla yang akal tidak bisa menjangkaunya, memahaminya. Oleh karena itulah, maka agama wajib didasarkan pada wahyu, sedangkan wahyu adalah Al-Quran dan sunnah Rasul SAW yang sahih dan bukanlah akal. Ini yang membedakan Islam dengan agama lainnya. Kalau agama lainnya produk pemikiran orang yang menyebarkannya, makanya agamanya dinamai dengan nama penyebarnya atau tempatnya. Buddha nisbat kepada Buddha Siddhartha Gautama, Hindu nisbat kepada Hind, Nasoro nisbat kepada Nazaret, Yahudi kepada Yehuda, Zoroaster kepada Zarathustra, dan seterusnya. Adapun Islam tidak nisbat kepada Nabi Muhammad SAW, enggak Islam. Karena Islam ini bukan produk pemikiran Nabi Muhammad SAW. Inilah kesalahpahaman orang-orang Barat, orang-orang kafir di Barat yang menganggap Islam sebagai produk pemikiran orang yang namanya Muhammad SAW, sehingga mereka menyebut Islam dengan sebutan Muhammadanism, faham Muhammad. Disangkanya Islam ini hasil pemikiran orang yang namanya Muhammad. Nah, semua manusia sepakat demikian bahwa Islam ini wahyu, sedangkan wahyu adalah Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, fahami Islam melalui Quran dan Sunnah. Ini poin pertama, ini disepakati oleh setiap orang, termasuk orang yang sesat dan menyimpang. Tanya umpamanya orang-orang yang keislamannya ngaku Islam tapi jauh menyimpang, Ahmadiyah umpamanya, apa pegangan kalian? Jawabnya Quran Sunnah. Tanya umpamanya kepada Islam Jamaah, apa pegangan kalian? Quran Sunnah. Islam Jamaah itu Kutubut Tis'ah itu kata per kata diapakan? Diterjemahkan satu-satu sampai selesai semuanya. Nggak ada yang mereka pegang selain Quran dan Sunnah. Tanya umpamanya dulu ada golongan Isa Bugis, apa pegangan mereka? Semuanya menyatakan Quran Sunnah. Tidak ada seorang pun yang menyatakan pegangan saya bukan Quran Sunnah tapi Paririmbon dan Mujarobat. Nggak ada. Dukun itu bukan agama, bukan Islam. Tapi kalau seluruhnya ngaku berdasarkan Quran Sunnah, kenapa beda-beda? Akidahnya beda, pemahamannya beda, pengamalannya juga berbeda. Dan perbedaan ini ketika bertemu dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan clash, menimbulkan benturan. Nah, oleh karena itulah maka kalau seseorang menyatakan saya seorang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah aja sampai sana gitu ya, maka semua orang mengaku begitu. Kita tidak ada bedanya dengan Ahmadiyah karena mereka juga mengaku berdasarkan Quran Sunnah. Kita tidak ada bedanya dengan Syiah karena mereka juga mengaku Quran dan Sunnah yang mereka pegang. Kita tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok sesat yang lainnya yang sama-sama mengaku Quran Sunnah.
Padahal kita berbeda dengan mereka. Oleh karena itu, kalau seseorang mengaku hanya berpegang teguh kepada Quran Sunnah sudah cukup sampai di sana, maka ini masih samar dan ini masih belum menjadi solusi dari perpecahan dan perbedaan di kalangan sesama kaum muslimin. Karena semuanya mengaku Quran Sunnah. Banyak orang ambil Quran, tafsirkan sendiri, fahami sendiri, terapkan sendiri. Ambil hadis, dia fahami sendiri, terapkan sendiri. Lalu dia mengaku saya berdasarkan Quran Sunnah. Nih ayatnya, nih hadisnya. Yang lain juga begitu. Saya juga Quran Sunnah, nih ayatnya, nih hadisnya. Tapi kok beda? Nah, jadi sampai di sana belum menjadi solusi. Betul, Allah Azza wa Jalla menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih tentang satu masalah, kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud kembali kepada Allah, kepada Quran. Yang dimaksud kembali kepada Rasul, kepada hadis. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau perselisihan itu dalam hal memahami ayat dan memahami hadis? Kepada siapa lagi itu harus dikembalikan? Apakah kepada otaknya masing-masing? Ya tetap berbeda kalau begitu, nggak jadi solusi. Alhamdulillah Islam ini sempurna. Islam ini memberikan jawaban kepada seluruh permasalahan. Islam ini menyediakan solusi bagi seluruh problematika yang kita hadapi. Ini materi tadi malam di Dukhan sana. Islam solusi bagi seluruh masalah. Nah, termasuk masalah ini. Kalau manusia kaum muslimin berselisih tentang ayat, tentang hadis, kemana harus dikembalikan? Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat, baik tersurat ataupun tersirat, telah memberikan jawabannya, telah memberikan jalan keluarnya. Bagaimana solusi, jawaban atau jalan keluar dari hal ini? Pertama, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk bertanya tentang segala hal ke ahlinya. Allah menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ke ahli zikir. Yang dimaksud ahli zikir di sana bukan tukang zikir, la ilaha illallah 10.000 kali setiap malam, bukan. Adzikr di sana Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami telah menurunkan adzikr. Yang dimaksud adzikr di sini Al-Quran. Tanya ke ahli Quran. Kalau kalian tidak tahu, jangan fahami Quran dengan otak kalian yang tidak memenuhi persyaratan untuk memahami secara langsung. Jadi pertama, tanya ke ahlinya. Oleh karena itu yang dimaksud kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, maknanya Quran dan hadis menurut pemahaman ahlinya, bukan menurut pemahaman masing-masing. Ada satu realita, ya, satu realita nih di negara kafir, di Eropa, di Jerman, di Belanda, atau di negara-negara Eropa lainnya. Mereka itu menyerahkan segala urusan itu ke ahlinya itu. Kalau ada orang yang bukan ahlinya terlibat dalam satu urusan, bisa dihukum itu. Walaupun motifnya baik, menolong. Umpamanya ada orang pakai sepeda atau pakai motor, tiba-tiba jatuh di tengah jalan, kita ingin menolong. Kalau di Indonesia langsung kan orang memburu lalu memindahkan dari tengah jalan ke pinggir gitu ya.
Konon katanya jangan coba-coba kita seperti itu di Eropa. Kalau ada orang jatuh, menolong, jangan dengan cara langsung digusur, dipindah. Jangan. Karena kita bukan ahlinya. Kalau mau menolong, telepon polisi. Ada yang celaka, nanti datang ahlinya. Sebab apa? Sebab begitu kita menolong, mungkin dia ini ada kakinya atau tangannya atau bagian lain dari tubuhnya yang patah. Ketika patah kita pangku, itu semakin parah karena salah ketika memangkunya, ketika memindahkannya, sehingga tambah parah karena kita bukan ahlinya. Maka ketika kita pangku dia ke pinggir, kemudian yang tadinya tidak patah jadi patah, atau yang tadinya patah jadi tambah parah gitu, jadi copot umpamanya, maka kita disalahkan dan bisa dituntut secara hukum karena kita bukan ahlinya. Walaupun niatnya bagus, tapi niat yang bagus harus dilaksanakan berdasarkan ilmu. Itu dalam urusan dunia loh. Nah, kalau umpamanya kita telepon, datang ahlinya tidak langsung, dilihat posisinya dulu, ditanya dulu di mana keluhannya, pelan-pelan, kan begitu, ahlinya begitu, agar tidak semakin parah. Beberapa bulan yang lalu tuh, ibu saya jatuh, terus keseleo gitu. Langsung saat itu dilarikan ke tukang urut. Oleh si tukang urut diurut-urut, sambil diajak ngobrol, tiba-tiba secara mendadak, secara spontan ditarik sampai terdengar menjeritnya luar biasa. Udah Bu, udah lurus. Akhirnya dibungkus. Besoknya semakin bengkak. Saya bawa ke rumah sakit. Apa kata dokter? Patah. Dan patahnya kayaknya dipaksa. Itu kalau bukan ahlinya. Setelah di ronsen, ini patah, kayaknya dipatahin itu tadinya. Padahal tadinya nggak patah itu. Dalam urusan dunia, kalau segala sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tambah rusak. Apalagi dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Wajib dikembalikan kepada ahlinya. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Oleh karena itu, cara memahami Quran Sunnah, pahami melalui penjelasan ahlinya. Yang dimaksud berpegang teguh kepada Quran Sunnah adalah Quran Sunnah menurut pemahaman ahlinya, bukan menurut pemahaman masing-masing orang. Karena apa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah sebuah atau sesuatu yang wajib difahami dengan alat yang tepat dan keahlian yang khusus. Alatnya apa? Alatnya ilmu tafsir, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang segala disiplin ilmu yang dibutuhkan. Itu alatnya. Keahliannya apa ya? Orang yang menguasai alat itu secara teori dan juga praktek. Itulah para ulama. Nah, ketika sesuatu dikupas bukan oleh alatnya, maka rusak. Bukan oleh alatnya, bukan oleh ahlinya, itu rusak. Tidak hanya dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Coba kita mau ngupas mangga. Apa alat yang pas untuk mengupas mangga? Pisau yang tajam dengan ukuran yang pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Coba kupas mangga dengan palu, dipukulin gitu, pejet, nggak kemakan, rusak itu. Wah, palu bukan alatnya nih. Ambil gergaji, tambah hancur. Semuanya. Coba suruh umpamanya orang awam menjelaskan kenapa pesawat yang ribuan ton bisa terbang. Fahami dengan otak mereka tanpa menguasai ilmunya. Apa bisa? Tidak bisa.